Oke, materi kita tentang routing statis. Jadi kalau di di router kan sering kita kenal router itu fungsinya sebagai untuk routing gitu ya. Walaupun nanti di dalam router itu sendiri ada fungsi-fungsi yang lain gitu ya, fitur-fitur yang lain di dalamnya. Seperti contoh bandwidth management atau quality of service, atau ada istilah NAT, ada untuk VPN, ada untuk firewall-nya dan sebagainya. Tapi yang lebih sering dikenal kalau di ini untuk routing-nya ya, kalau untuk router itu sendiri. Nah, kalau yang switch itu ada dikenal, kalau yang manageable itu ada VLAN ya. Jadi makanya ada sertifikasi CCNA RS. RS itu routing and static. Jadi bahasanya tentang routing dan routing dan switching. Nah, switchingnya itu nanti lebih banyak ke VLAN, membuat VLAN. Nah, kalau VLAN kita sudah bahas kemarin. Sekarang tentang static route. Nah, di sini nanti routing ini maksudnya tujuannya yaitu untuk untuk mengkoneksikan gitu ya, dari segmen yang berbeda atau network yang berbeda gitu ya. Ini bisa terjadi, bisa untuk komunikasi. Tapi kalau secara realnya gitu ya, kalau kita tidak di routing, kalau segmennya berbeda gitu ya, atau networknya berbeda, maka tidak bisa connect gitu ya. Misalnya contoh, ini 12, 12, 12, 1 dengan 23, 23, 23, 2. Nah, ini kan udah beda segmen ya, beda network. Maka seharusnya tidak bisa connect. Tapi karena karena di routing maka bisa connect gitu ya. Oke, kita mulai aja dengan menyiapkan Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini kita akan buat skema seperti yang ada di PDF-nya ya. Pertama kita masukkan routernya. Nah, ini ya routernya. Kita tempel sini. Lagi bikin 3 aja ya, sesuai di PDF. Oke. Nah, ini kita labelnya misalnya tadi Jakarta, JKT. Nah, ini untuk misalnya Bandung ya. Bandung. Ini SBY Surabaya. Oke. Nah, ini mereknya tipenya 1841 ya, Cisco 1841. Nah, terus sekarang kita akan coba IP address-nya kita samakan aja ya, sesuai dengan ini biar cepat aja gitu, karena waktunya terbatas. Oke, di sini kita akan kasih IP address-nya untuk untuk router 1. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan saya capture dulu ya untuk absensi. Oke. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Dari posisi ini kita kalau kabel kan biasanya kalau untuk perangkat yang sama kita kemarin itu menggunakan kabelnya cross ya. Tapi kalau yang perangkat yang berbeda kita menggunakan switch. Oke, kita kabel dulu. Nah, ini cross ya. Pilih pas Ethernet ketemu ke sini. Oke. Nah, berikutnya juga yang dari Bandung ke Surabaya. Oke. Oke. Nah, terus di sini bisa dilihat ini FA00 ya. Sama ya yang dengan sini ya. FA00. Ini maksudnya fast Ethernet port 0 gitu ya. Port 0. Nah, terus yang di sini baru fast Ethernet port 1 nih yang di sini ya. Jadi karena di sini dikoneksikan 2 gitu ya. Tapi kalau yang sini 1-1. Oke. Oke. Nah, nanti kalian bisa praktekkan juga di
di ini ya, komputer kalian seperti ini. Nanti PDF-nya saya share gitu ya. Nah, setelah udah begini, kita harus berikan IP address ke perangkat masing-masing routernya. Nah, caranya tinggal kita klik 2 kali ya. Pertama yang router Jakarta dulu. Nah, ini kita masuk CLI, terus ini ya, nah ini sudah masuk ke command line dari routernya. Nah, ini kita bisa ketik ini ya, crash-nya n untuk ke mode root-nya gitu ya. Setelah itu kita conf untuk merubah IP address gitu ya. Untuk men-setting IP address di router, kita harus masuk ke mode config dulu. Oke. Conf-t ya. Yes. Conf-t, sorry. Oke. Setelah itu untuk membuat IP. Pak. Ya, Waalaikumsalam. Gabung, Pak. Iya, silakan. Ini saya capture dulu deh. Untuk keperluan absensi. Oke. Oke. Nah, setelah ini untuk merubah IP itu banyak ya. Misalnya di sini, tapi kalau nggak ada di sini nanti untuk merubah IP banyak ya di YouTube atau di di Google dan sebagainya. Misalnya nih setting IP address di Cisco. Jadi kalian bisa tes, yang penting toolsnya udah softwarenya sudah disiapkan gitu ya. Nah, di sini tinggal tadi conf-t ya. Nah, terus setelah itu in FA 0/0 kan, ini fast ethernet port 0 ya, IP address, terus sama netmasknya, terus kemudian no SH, no shutdown ya, jadi biar aktif. Nah, sekarang kita tes di sini ya, karena tadi oke, sama ya. Di sini langsung in FA 0/0 enter dengan IP ADDR. Kita mau kasih tadi di sini skemanya seperti ini. Nah, tadi. Nah, ini ya. Mau dikasih 12 IP address 12.12.12. Terus .1/24. 24 itu berarti 255 subnet mask defaultnya dari kelas C ya. 255.255.0. Nah, ini ya, seperti ini, enter. Kemudian no SH tadi ya. Oke. Nah, itu kan yang sini sudah kita set nih. Berikutnya yang sini juga sama kita set dua ini, FA0/0 dan FA0/1. Oke, kalau sudah ini kita tutup dulu untuk routingnya belakangan. Oke, kita tutup. Ini yang, nah ini ya, kita tadi di sini ya. Berikutnya kita ke yang Bandung. LI sama juga. Nah, ini masuk ke config ya, mode config. Nah, berikutnya in FA0/0 ya. Berarti yang ini dulu, yang FA0 yang ini ya. Titik poin ini. Kita kasih 12.12.12.2. IP ADDR kita copy aja di sini, biasanya sudah ada IP
DDR 12.12.12.2 terus 255.255.255.0. Nah ya, di sini udah kita input IP address-nya dan subnet mask-nya baru no SH. Oke, nah yang berikutnya yang sisi sini in FA01 nih ya, yaitu 2323. Berarti kita cukup pakai tab aja gitu ya. Ganti ininya FA0/1 ya. Nah, enter, terus masukin IP address-nya. Ini kan masih kelasnya sama nih, kelas apa? C ini. Nah, ya /24 ya. Nah, jadi kita cukup merubah yang ininya aja. Jadi 23 ya. 23.23.23.2 ya kan? Setelah itu enter. Kemudian no SH. Ini enter. Oke, ini kita sudah memberikan IP kepada router Bandung ya. Kalau di sini Bandung nih kebetulan. Nah, kalau ini Semarang ya. Terus kalau yang di sini kita sudah berikan satu IP untuk perangkat router Jakarta. Oke, kalau sudah kita ke yang Surabaya ya. Surabaya kita kasih mau berapa nih tadi IP address-nya 23/3 ya. .3/24. Oke, kita ke masuk ke CLI lagi. Nah, di sini kita masuk ke mode N dulu, baru conf T. Setelah itu baru interface maksudnya ya. FA 0/0. Terus IP ADDR ini kita kasih 23.23.23.3 terus 255.255.255.0. Kita enter. No shutdown. Oke. Sekarang kita ketiga-tiganya sudah kita berikan IP atau ketiga router tersebut masing-masing sudah diberikan IP. Sekarang kita mulai untuk routing ya. Nah, untuk perintah routing ini ada seperti ini. IP route misalnya dari Jakarta mau ke Surabaya ya. Ya. Ini IP route. Terus ini IP dari sininya ya. Dari route tujuan network dari mana? Yang Surabaya kan 23.23.23.0 ya. Nah, terus subnet mask-nya kan /24 nih atau 255.255.255.0. Nah, melalui gateway-nya mana? Gateway-nya yang ini. 12.12.12.2 gitu ya. Jadi kita mau ke sini akan melewati gateway ini. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, ini config-nya di router Jakarta, Air Jakarta. Nah, di sini kita lanjut lagi. IP route. Ya. IP route 23.23.23.0 ya, networknya ya. Baru subnet mask-nya 255.255.0 baru gateway-nya ya 12.12.12 ini kita gedein sorry biar kelihatan .2 ya, kemudian enter. Nah, kita udah buat IP routing ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya. Nah, sekarang kita routing dari router Surabaya ke Jakarta ya, kebalikannya. Nah, jadi di sini formatnya ada seperti ini ya. Jadi mana di sini? Nah, ini nih ya. Ada IP route, destination network, kemudian ini saya ini dulu sebentar. Pindahkan. Nah, di situ ada IP route, destination network, netmask, dan gateway. Oke, sekarang kita config yang router keduanya yaitu Surabaya.
Ini ya. Ini kita IP root 12. Ini maksudnya 12 berarti ke Jakarta nih, routing ke Jakarta melalui gateway. Gateway-nya tadi yang saya lihatkan 12.12.12 titik networknya ya. Network. Terus apa namanya? Subnet mask-nya atau netmask 255.255.0 baru apa namanya gateway-nya. Gateway-nya ini bisa lihat 23.23.23.2 ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Dua ini ya, 23.2. Jadi kita connect ke sini melalui gateway yang terdekat dengan Surabaya gitu. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, ini kita sudah melakukan routing gitu ya. Nah, sekarang kita tes. Kita tes, Nah, di sini kita bisa lihat. Kita tes paketnya ya. Paket di sini saya besarin biar kelihatan. Di sini ada send paket ya. Dari Jakarta ke Surabaya. Nah, ini statusnya pilot. Karena kan ini jauh, maka dia perlu acquiring dulu sebentar. Maka kita tes lagi. Oh, masih pilot. Kita coba lagi. Masih pilot ya. Nah, ini sudah sukses ya. Sudah sukses. Nah, sekarang kebalikannya. Dari Surabaya ke Jakarta. Sudah sukses nih. Itu udah hijau ya. Nah, jadi Jakarta, Surabaya sudah sukses. Ke Bandung apalagi, karena ini ya hampir sama, hampir satu network. Ini kita delete. Kalau ke Bandung udah pasti langsung connect ya. Jakarta ke Bandung, karena masih satu ini. Itu ya, sukses. Begitu juga yang Surabaya ke Bandung. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita sudah sukses membuat apa namanya routing ke router masing-masing gitu ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kan? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya, jelas ya? Enggak ada, Pak. Oke, jadi ini berhasil ya. Nah, nanti apa PDF-nya saya kasih atau gambarnya saya kasih. Nanti tinggal ikutin, dites di apa Cisco paket tracer-nya ya. Jadi kurang lebih routing seperti itu ya. Ini routing statis, nanti routing dinamis akan beda lagi gitu ya. Nanti biasanya ada OSPF ya. Terus ada apa namanya BGP, RIP dan sebagainya gitu ya. Itu yang apa namanya untuk yang dinamis. Kalau ini yang statis gitu. Oke, dari sini ada mau ditanyakan? Waktu kita tinggal 10 menit lagi nih, kalau nanti selebihnya bisa via apa namanya belajar via ini ya, via WhatsApp group. Nanti materi saya kasih, nanti dipraktekkan, kalau ada masalah bisa ditanyakan di grup. Siap, Pak. Oke ya, paling seperti itu dulu ya. Karena tadi saya ngesetnya tadi jam 7 ya, jam 7. Biasanya setengah 8 gitu ya. Tadi saya majuin dulu sebentar. Atau yang join pertama jam 7 masih agak sedikit kurang, baru 1-2 gitu. Nah, sekarang pas udah mendekati setengah 8 baru banyak yang join. Ya paling nanti besok-besok nyesuaiin gitu ya, misalnya jam 7.15 atau jam berapa, biar tidak terlalu malam. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan sekian ya materi tentang routing statis. Iya, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Oke. Pak. Ya.